Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan melakukan praktik reaksi kimia. Yang pertama, reaksi pembakaran. Yang kedua, reaksi perkaratan. Yang ketiga, reaksi fermentasi. Yang keempat, reaksi pengendapan. Dan yang terakhir, reaksi pembusukan. Enjoy the video, guys! Jadi saya akan melakukan reaksi pembakaran melalui kembang api. Pengamatannya, kembang api terbuat dari fosfor yang bersifat reaktif saat bertemu gas oksigen dan menghasilkan panas dan cahaya terang. Saya akan melakukan reaksi fermentasi pada yogurt. Pertama-tama, alat yang akan digunakan untuk pembuatan yogurt akan disterilkan terlebih dahulu menggunakan air hangat, agar yogurt yang akan dihasilkan tidak terkontaminasi oleh bakteri atau mikroba lain yang dapat berpotensi mengganggu proses fermentasi pada yogurt. Selanjutnya, saya akan menuangkan susu sapi. Bisa memakai susu apa saja karena semakin tinggi lemak susu semakin kental yogurt yang dihasilkan. Lalu saya akan aduk dan tunggu hingga hangat, jangan sampai mendidih ya. Setelah hangat, diamkan dan matikan kompor. Selanjutnya saya akan menuangkan yogurt plain. Selanjutnya saya akan aduk hingga merata. Lalu tuangkan di tempat yang sudah disterilkan tadi. Lalu tutup rapat hingga tidak ada udara yang masuk. Selanjutnya ditutup pakai kain hingga seperti ini. Setelah saya diamkan, akan hasilnya seperti ini. Karena susu yang sudah difermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus, Bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus dapat dijadikan yogurt yang dapat dikonsumsi. Yang dibutuhkan adalah kapur sirih, air di dalam wadah, dan sendok. Pertama-tama, masukkan kapur sirih ke dalam wadah yang berisi air. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu, kita tunggu 1-2 menit. Setelah beberapa menit, maka kapur sirih yang dicampur di dalam air akan membentuk endapan yang berwarna putih. Saya akan melakukan reaksi perkaratan pada paku. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pemutih, cuka, sendok makan, gelas bening, dan paku. Pertama-tama, tuang pemutih secukupnya ke dalam gelas. Selanjutnya, tuang cuka secukupnya ke dalam gelas. Kemudian aduk hingga merata dan masukkan paku ke dalam gelas. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan besi yang terkena air dan udara terus-menerus yang mengandung gas oksigen akan menimbulkan lapisan berwarna kemerahan pada permukaan besi. Lapisan berwarna kemerahan pada permukaan besi inilah yang disebut reaksi perkaratan. Saya akan melakukan percobaan reaksi pembusukan pada buah pisang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pisang dan tempat wadah. Pertama-tama, kupas kulit buah pisang, lalu kemudian taruh pisang di atas tempat wadah yang sudah disiapkan. Taruhlah pisang pada ruang terbuka kurang lebih selama 5 menit. A few moments later. Proses pembusukan ini terjadi karena zat yang terkandung mengalami reaksi oksidasi, yang umumnya dengan udara atau dengan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sehingga buah pisang ini menjadi basi atau busuk.